Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengidentifikasi isi surat ya. Apakah kalian masih ingat surat itu apa? Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain. Surat itu terdiri dari dua jenis ya. Masih ingat? Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Sedangkan surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Perbedaan surat pribadi dengan surat dinas. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Apakah kalian bisa memperhatikan contoh yang sudah Ibu siapkan kali ini? Nah, kalian dapat melihat dengan jelas perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi dari tampilannya saja. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi itu strukturnya terdiri dari yang pertama ada tanggal surat ya. Tanggal surat di sini tidak hanya berisi tanggal surat itu dibuat, tapi juga berisi kota atau tempat surat itu dibuat atau ditulis. Struktur yang kedua yaitu alamat yang dituju. Struktur yang kedua yaitu alamat yang dituju. Di sini berisi alamat atau penerima surat yang dituju. Struktur yang ketiga yaitu salam pembuka. Nah, biasanya salam pembuka ini kita sebagai umat Islam biasanya menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi karena ini adalah surat pribadi, jadi bebas menggunakan salam persahabatan atau salam hangat yang lainnya. Contohnya di sini menggunakan salam kangen. Struktur yang selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat ini bisa berisi tentang menanyakan kabar atau memberikan informasi kepada saudara atau keluarga atau juga teman yang ingin kita tuju. Kemudian struktur yang terakhir adalah identitas pengirim. Identitas pengirim di sini berisi nama pengirim dari surat tersebut. Di sini contohnya adalah sahabatmu Aulia. Nah, mari kita lihat contoh atau struktur dari surat resmi. Struktur yang pertama dari surat dinas adalah yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat ini berisi nama instansi pengirim surat tersebut dan biasanya disertakan alamat dan nomor telepon, juga disertai dengan email dari instansi pengirim surat tersebut dan juga ada logo dari pengirim surat tersebut. Struktur yang selanjutnya adalah nomor surat. Nomor surat ini berfungsi untuk memudahkan instansi dalam pengarsipan surat-surat dalam lembaga tersebut. Struktur yang ketiga adalah lampiran. Lampirannya di sini karena Ibu ambil contohnya surat yang kemarin baru kita keluarkan, jadi tidak ada lampirannya ya. Tapi biasanya kalau ada lampiran itu ditulis satu berkas atau satu lembar. Kemudian struktur selanjutnya adalah perihal.
Perihal ini berisi mengenai informasi apa yang akan disampaikan di dalam surat tersebut. Kalau di sini contohnya adalah informasi mitigasi COVID-19. Kemudian struktur yang kelima adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju di sini adalah kepada yang terhormat orang tua atau wali murid SMP IT Muntaj Al-Bantani di tempat. Ya, jadi alamat surat ini adalah alamat yang akan dituju surat itu. Ya. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka di sini sudah ditulis ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Struktur selanjutnya adalah paragraf pembuka. Ya. Kemudian ada isi surat di sini berisi inti atau permasalahan yang akan disampaikan di dalam surat tersebut ya, atau poin-poinnya. Situ banyak sekali poinnya ya, ada 1 sampai dengan 6. Kemudian selanjutnya adalah paragraf penutup ya. Paragraf penutup, dan yang terakhir adalah salam penutup ya. Karena tadi sudah diawali dengan Assalamualaikum, jadi penutupnya juga ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur selanjutnya yaitu tanggal surat ya. Tanggal surat di sini ada Cilegon 11 Februari 2022 ya. Kemudian ada identitas pengirim surat. Identitas pengirim surat Kepala Muntaj Al-Bantani, kemudian namanya dan ada pengesahannya ya. Jadi karena surat ini resmi, jadi ada pengesahannya yaitu ditandai dengan stempel atau logo dari instansi tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah tembusan. Tembusan ini berisi nama-nama instansi atau orang yang memang mendapatkan tembusan dari surat ini. Nah, ini adalah struktur dari surat pribadi dan surat dinas ya. Jadi sudah dijelaskan, yang pertama ada tanggal surat, ada alamat yang dituju, yang ketiga salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Sedangkan struktur dari surat dinas itu lebih panjang. Yang pertama ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.